Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut sesi pendalaman materi. Kita ngebahas soal-soal dari 2023-2024. Kita lanjut ke nomor 16. Di sini ada soal ya tentang reproduksi wanita, di mana di sini hanya untuk menyebutkan nama organnya apa dan fungsinya apa. Nomor satu itu adalah bentuknya kayak saluran ya, berarti dia adalah tuba ya, tuba falopi. Yang mana tuba falopi itu fungsinya ada dua. Yang pertama namanya tuba itu saluran ya, berarti salurannya sel ovum. Dan yang kedua adalah sebagai tempat fertilisasi. Jadi sambil dia berjalan sel ovumnya keluar dari ovarium menuju rahim nanti, nah dia itu sambil jalan nanti kemungkinan akan bertemu dengan sel sperma. Kalau dia bisa bertemu dan bisa menyatu, maka dia akan berubah menjadi zigot gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ovarium. Ovarium itu punya dua fungsi juga. Yang pertama adalah sebagai tempatnya oogenesis atau sebagai tempat pembentukan dari sel ovum. Dan yang kemudian satunya lagi adalah sebagai tempat disekresikannya atau dihasilkannya hormon estrogen. Ya, hormon yang hanya khusus ada pada perempuan saja. Oke. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 itu udah pasti dia itu adalah rahim atau uterus. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin atau bayi. Ya, jadi mengambil makanan, tempat berlindungnya semuanya ada di rahim. Dan nomor keempat itu adalah serviks atau mulut rahim. Fungsinya sebenarnya banyak ya, tapi salah satunya itu adalah untuk menjaga agar janin itu tidak mudah keluar dari rahim. Ya, jadi sebagai tempat duduknya rahim. Tapi juga bisa dia itu sebagai salurannya si sperma ya, jika uh, ada sperma yang masuk ke dalam vagina tuh. Bisa juga dia itu sebagai tentunya sebagai tempat keluarnya janin. Begitu pula dengan si vagina ya, juga sama sebagai tempat masuknya sperma, sebagai tempat keluarnya janin, gitu ya, sebagai tempat keluarnya dana menstruasi, banyak ya. Oke, jadi kalau dari pertanyaan ya, organ yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan tempat berkembangnya janin ya secara berurut. Nah, jadi udah ketahuan ya dari catatan ini semua. Jawabannya ya, tempat fertilisasi ada di nomor 1 yaitu tuba falopi, dan berkembangnya janin ada di nomor 3, ada di uterus. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, next selanjutnya ini ada soal ya tentang masih penyakit, tentang reproduksi tapi tentang penyakitnya. Ada beberapa gejala ya, keluar nanah dari vagina, keluar cairan, rasa perih, gatal, dan munculnya bintik bernanah. Nah, kita cari satu-satu. Yang pertama adalah keluar nanah dari vagina atau dari penis, itu disebut dengan gonorrhea. Kemudian keluar cairan telan berwarna kuning disebut dengan candidiasis. Kandida artinya jamur ya. Rasa perih atau panas saat berkemih itu bisa gonorrhea juga ya. Karena keluar nanah dari vagina atau itu kalau dia bernanah itu pasti perih. Bisa juga dengan ISK ya, infeksi saluran kemih.
Tapi kalau SK nggak keluar nanah ya. Nah, kemudian gatal di sekitar vagina itu kandidiasis, dan munculnya bintik bernanah atau ruam sekitar vagina itu bisa sifilis. Jadi sudah jelas kalau yang ditanya itu adalah kalau gonorrhea yang nomor 1 dan 3 itu salah ya. Nah itu salah ya, jadi bukan kornana dari vagina, bukan juga rasa perih, karena kandidiasis itu hanyalah keluarnya keputihan. Ya, keluarnya keputihan namun terasa gatal dan berbau dan dia agak-agak kuning. Nah, itu disebabkan oleh jamur kandidiasis. Baiklah, kita nomor 18. 18 masih sekitar reproduksi, tapi reproduksi pada tumbuhan secara aseksual. Ingat, aseksual berarti dia tanpa kawin. Nah, di sini itu ada gambar jamur ya atau fungi yang sangat kita sudah hafal bahwa jamur atau fungi dia bereproduksinya dengan menyemprotkan spora. Ya. Sedangkan jawaban yang lainnya kenapa salah? Karena membelah diri ya. Di sini contohnya itu adalah fitoplankton. Ya, kayak plankton ya, plankton tapi yang fitonya karena kita lagi ngebahas tumbuhan. Nah, itu dia karena bersalah satu, maka dia membelah diri. Kemudian ada fragmentasi. Fragmentasi adalah dari potongan tubuhnya. Nah, dari potongan tubuhnya ini contohnya bisa spirulina, ya, ganggang-ganggang, ya, korela. Nah, itu dia bisa dari potongan tubuhnya. Jadi misalnya tubuhnya kepotong 3, nah berarti jadi 3 bagian. Next, tunas, ya, adanya tonjolan. Nah, contohnya ini adalah hydra. Baik, kita ke nomor 19. Riva memiliki 2 jenis tanaman yang berbeda, A dan B. Kedua tanaman ini dapat bereproduksi secara aseksual alami. Tanaman A bereproduksi sesuai dengan cara tumbuhan banyak tonjolan di sekitar induk tanaman. Sedangkan, nah itu kalau ada tonjolan tadi ya, di sekitar induk tanaman itu adalah tunas. Sedangkan tanaman B-nya bereproduksi aseksual dengan cadangan makanan. Cadangan makanan yang terdapat pada akar. Nah, udah jelas ini adalah sebutannya adalah umbi akar. Wah, udah gampang ya umbi akar. Jawabannya udah pasti A ya. Umbi akar itu adalah umbi singkong, kemudian tunas, ya pohon pisang. Kenapa jawaban yang lain salah? Karena cocor bebek kita adalah dari tunas adventif dan apa namanya? Dan bawang merah itu adalah umbi lapis. Wortel, umbi akar juga. Nah, tapi temennya kaktus. Kaktus itu adalah tunas. Cuman kan mintanya kan A dulu ya, tunas dulu baru umbi akar. Jadi salah ya yang C karena tidak berurut. Sedangkan yang D itu jamur. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Itu dari spora dan jahe ya, itu dari rhizoma. Dengan ciri-cirinya adalah batangnya itu bersekat-sekat gitu. Jadi kenapa jawabannya adalah A. Next kita ke nomor 20. Di nomor 20 ini ada soal persilangan. Dilakukan persilangan pada kelinci dengan sifat seperti pada gambar. Diketahui BP adalah badan besar bertelinga panjang jika hasil dari F1 disilangkan dengan kelinci badan besar heterozigot dengan bertelinga pendek. Homozigot resesif menghasilkan 30 ekor kelinci, maka jumlah anak kelinci yang bersifat badan besar bertelinga pendek itu adalah, nah di sini dikatakan F1 disilangkan dengan F1 itu kan udah pasti B besar, B besar, P besar, P besar. Ya, itu udah pasti di situ.
Nah, jadi orang tua yang kedua itu adalah F1 disilangkan dengan, nah itu tadi ada kata-katanya badan besar heterozigot. Badan besar heterozigot berarti B besar, B kecil. Karena kalau heterozigot dia berbeda dan bertelinga pendek tapi resesif berarti P kecil, P kecil. Jadinya B besar, B kecil, P kecil, P kecil. Oke. Sudah tinggal kita gametkan ya, kalau sama B aja, B besar aja, sama itu juga B besar aja. Karena beda, B besar P kecil, B kecil, P kecil. Karena 1 kali 2 berarti hasilnya 2. Kita bikin tabel aja boleh. Yang di samping 1, yang di atas 2. Tulis masing-masing gametnya. Jadinya B besar, B besar, P besar, P kecil, B besar, B kecil, P besar, P kecil. Kita ke genotipnya, kita tulis B besar, B besar, P besar, P kecil. Itu hanya ada 1, dan B besar, B kecil, P besar, P kecil itu juga ada 1. Fenotipnya kita baca ya, itu adalah besar dan panjang. Yang satunya lagi juga sama ya, besar dan panjang. Jadi ada 2 besar dan panjang. Karena walaupun di heterozigot dibacanya adalah yang menang dominan ya. Nah, di sini yang ditanya itu adalah besar tapi pendek. Kalau besar tapi pendek itu kan banyak kemungkinannya. Bisa B besar, B besar, P kecil, P kecil, atau B besar, B kecil, P kecil, P kecil. Nah, ini nggak ada di genotip kan, nggak ada. Ya udah jawabannya 0, mau berapapun punya anak. Kalau nggak ada sifat itu ya 0 hasilnya. Nggak usah bingung ya. Karena 0 pun juga angka kok. Oke, next. Kita lanjut ke nomor 21. Di nomor 21 ini masih tentang persilangan juga. Jadi ada sepasang suami istri memiliki golongan darah yang sama yaitu A heterozigot ya. Jadi suami istri sama A heterozigot. Jika mereka memiliki 8 orang anak, maka jumlah anak yang memiliki golongan darah A itu sebanyak berapa orang? Oke, kita tinggal tulis doang. Ya, ibunya heterozigot berarti I kecil. Sorry, salah nulis. I kecil. Karena dia heterozigot ya. Berarti nggak kuat golongan darahnya. Yang suaminya juga sama I kecil. Kemudian di sini berarti dia sebagai orang tua ya. Kita tentukan gametnya karena dia berbeda, maka satu-satu kita tulis IA, I. Karena ada 2 gamet, 2 gamet berarti 2 kali 2 nanti hasilnya 4 ya. Oke, kita tentukan anaknya. I dipisah ya karena dia berbeda, nggak boleh disatuin lagi. IA ketemunya I, I, kemudian terakhir II. Filenya sudah kita tentukan geno. Ya, IA itu ada 1 aja, kemudian I ada 2 ya. Kalau bisa coret-coret yang sudah, nah tinggal II itu hanya ada 1, berarti semuanya pas ya, ada 4. Venonya, nah IA kan dibacanya A kan, I juga A kan, berarti ada 3 A-nya ya. Itu jadinya golongan darah A-nya ada 3, sedangkan II itu adalah O. Nah, yang ditanya itu adalah golongan darah A jika ada 8 anak.
Nah, berarti A-nya itu ada 3 dalam fenotip. Nah, semua sifat itu ada 4. Berarti 3 per 4. Dikali jumlah anak adalah 8. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, selesai untuk nomor 21. Kita lanjut ke nomor 22. Ya, jadi ini kita masuk ke list gaya kolom. Ya, jarak kedua muatan kemudian diubah menjadi 6 mm. Oh, jadi sebelumnya ada dua muatan Q1 Q2 yang 12 mikrokolom dan 6 mikrokolom dengan jaraknya 3 mm. Nah, coba nanti setelah itu diubah menjadi 6 mm. Berarti kita hitung dua kali. Yang pertama sama kedua, kemudian nanti perbandingannya berapa. Nah, F kan sama, gaya yang pertama F sama dengan Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2 dikali K. Seharusnya K dulu ya biasanya. K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Tapi nggak apa-apa. Di sini Q1-nya adalah 2 mikrokolom dikali 6 mikrokolom dibagi 3 pangkat 2 dikali K. Oke, kenapa ini tidak Ibu ubah ya mikrokolomnya gitu ya menjadi kolom? Karena ini kan perbandingan, nanti dia bakalan dicoret. Nah, ini Ibu tidak tulis dulu, tidak hitung dulu, kita coba ke yang F2-nya juga sama. K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Q1-nya 2 mikrokolom dikali 6 mikrokolom dibagi karena udah diubah jadi 6 mm ya, 6 pangkat 2. Ibu tidak ubah dikali K. Nah, K itu kan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kan? Sama aja kan? Berarti kita coret, kita coret. Nah, 2 mikrokolom sama 6 mikrokolom juga sama. Kita coret aja. Iya, karena kan di perbandingan ya. Berarti kan 3 pangkat 2 itu 9. Berarti hitungannya 1 per 9. Sedangkan 6 pangkat 2 kan 1 per 36. Nah, kita ubah ke atas. 9 bagi 1, 36 juga bagi 1. Berarti kan 9 banding 36. Kalau kita sama-sama bagi 9, 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 adalah 4. Jadi jawabannya 1 banding 4. Jadi kalau perbandingan mah kalau sama tinggal coret-coret saja ya, nggak usah dihitung satu-satu. Sederhanakan saja. Oke, di nomor 23 ini tentang muatan listrik ya, ada benda-benda 4 benda bermuatan positif, negatif yang nggak tahu yang mana. Nah, kita tulis dulu KLMN. Oke, kita bisa lihat bola K itu menarik bola M. Nah, berarti boleh kita tulis positif, negatif karena dia menarik berarti beda ya. Nah, kemudian L menarik bola N. Kita skip dulu. Di sini kita ketahui kalau L itu tolak menolak dengan bola M. Nah, berarti kalau M itu kita negatif, berarti L juga pasti negatif. Berarti N-nya baru positif. Di sini jawaban yang positif dulu ya, berarti positif, negatif, negatif, positif. Kita bisa cek kayaknya nggak ada jawabannya. Kalau berarti kita boleh tukar negatif, positif, positif, negatif. Ada jawabannya di C. Ya, seperti itu. Next ke nomor 24, ini ada rangkaian paralel. Ada 12 ohm. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4. Nah, karena 12 angka yang paling besar bisa dibagi 3 dan 4, maka kita pakai penyebutnya adalah 12. 12 bagi 12, 1 ditambah 12 bagi 3, 4. 12 bagi 4 adalah 3. 1 tambah 4 tambah 3 itu adalah 8 per 12. Kita balik menjadi 12 dibagi 8. Hasilnya 1,5 ohm.
Sedangkan yang ditanya adalah kuat arus listrik. I sama dengan V bagi R. V-nya adalah 12 dibagi 1,5 ohm ya, 12 volt dibagi 1,5 ohm, berarti kalau komanya dikatasin jadinya 120 dibagi 15, hasilnya adalah 8 ampere. Ya, selesai. Sampai sini dulu ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.